Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kepada kita sekalian bisa bersama-sama kumpul di tempat ini untuk melanjutkan belajar kita mengenal sosok panutan kita semua, manusia pilihan untuk menjadi tauladan bagi kita semua, yakni Nabi kita Muhammad SAW, yang semoga dengan mempelajarinya kita bisa lebih mampu untuk meneladani beliau. Semoga dengan rutin mempelajarinya kita bisa mengamalkan apa yang beliau SAW perintahkan dan mengingatkan kita akan larangan-larangannya sehingga kita bisa menjauhinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan dalam kita sekalian di dalam mengenal beliau, supaya kita sekalian juga bisa tambah sayang, tambah cinta kepada beliau, dan kita berharap dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak bersama beliau di surganya, mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan bersama-sama mempelajari atau membaca sejarah tentang hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi setelah kemarin kita telah membaca tentang Bai'atul Aqabah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada sahabat-sahabat untuk hijrah ke Madinah. Maka kemudian mereka mulai berhijrah ke Madinah. Sementara Rasulullah SAW beliau masih tinggal di Mekah karena menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari Mekah berhijrah ke Madinah. Orang-orang yang pertama hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Abu Salma bin Abdul Asad, kemudian disusul Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila, kemudian Abdullah bin Jahsy, kemudian kaum muslimin yang lainnya. Mereka berangkat dengan kelompok-kelompok kecil atau sendiri-sendiri bersama 1-2 orang keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Radhiyallahu anhum. Kemudian berhijrah pula pada gelombang itu Umar bin Khattab, yang mana dicatat dalam sejarah Umar ini terang-terangan ketika berhijrah, di mana yang lainnya sembunyi-sembunyi ketika berhijrah, karena orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana yang telah kita sama-sama tahu, kebencian mereka kepada kaum muslimin, permusuhan mereka kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman ini bukan karena permusuhan faktor duniawi, tapi faktor akidah. Dan permusuhan faktor akidah, faktor agama ini tidak menginginkan orang yang dimusuhinya ini bahagia. Ya, tidak diinginkan mereka itu tenang hidupnya. Maka kalau kebencian dalam urusan duniawi, ketika orang yang kita benci itu pergi, kita senang.
Ya, seneng wong sing gak disenengi, sing dijemberi ora ketok moto. Tapi karena permusuhan agama, permusuhan akidah, keyakinan ini tidak demikian. Mereka betul-betul tidak menginginkan orang yang dimusuhinya hidup tenang. Ketika mereka ingin pergi, mereka halangi untuk tidak pergi. Supaya mereka bisa menyakitinya. Maka kaum muslimin ketika pergi itu ya sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi dengan tidak menampakkan, apalagi mengumumkan, dengan tidak mencolok, dengan membawa barang yang banyak seperti mau pergi ke Malaysia, koper dan sebagainya. Karena kalau mereka orang-orang kafir Quraisy tahu, maka mereka akan menahannya, mereka akan merampasnya. Harta miliknya tidak boleh dibawa. Kalaupun orangnya boleh pergi. Tapi mereka mungkin tidak pergi. Ya, maka mereka perginya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, Umar itu termasuk yang terang-terangan. Karena Umar ini termasuk sahabat yang jagoan. Ya, orang yang pemberani, yang ditakuti, jadi terang-terangan begitu. Sampai menghalangi aku. Tak. Orok-orok gitu. Ya, kan pemberani. Jadi Umar ini termasuk yang ikut berangkat bersama saudaranya Zaid dan juga Iyas bin Abi Rabi'ah. Dan tidaklah tinggal di Mekah kecuali Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan juga orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk pergi. Jadi sedikit kaum muslimin yang tertahan, ya, yang tertahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mungkin karena mereka budak, atau karena mereka tidak punya bekal, atau dalam kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar radhiyallahu an, sebagaimana para sahabat yang lainnya, ingin juga pergi ke Madinah, ingin juga hijrah ke sana. Tapi oleh Rasulullah SAW ditahan. Ya, ditahan. Karena Rasulullah SAW berharap Abu Bakar ini bisa menemani beliau ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada beliau untuk hijrah. Jadi Abu Bakar ini sering sekali meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat hijrah. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepadanya, la ta'jal, la'alallahu ayyaj'ala laka sahibah. Ya, jangan buru-buru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu teman bagi perjalananku hijrah nanti. Dan tidak hijrahnya Rasulullah atau belum hijrahnya Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan. Padahal Abu Bakar ini sudah sangat ingin sekali untuk juga pergi sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Maka tatkala orang-orang musyrik melihat atau mengetahui, menyadari bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada pergi hijrah, mereka kemudian berkumpul, bermusyawarah di antara mereka, dan di sana juga ikut bergabung iblis laknatullah alaih yang menjelma menjadi seorang syekh dari Najd, orang tua dari Najd. Mereka bermusyawarah untuk membuat kesepakatan bagaimana menghadapi permasalahan ini. Permasalahan orang-orang yang beriman kepada Muhammad ini pada pergi. Jadi mereka peduli, mesti pergi kan ya biarin aja, malah seneng kan gitu. Jadi mereka nggak menginginkan seperti itu. Makanya mereka membuat perencanaan, menyusun rencana, berkumpul, bermusyawarah untuk mengambil sikap bagaimana ini. Maka kemudian mereka semua berkumpul, ya, mereka berkumpul, bermusyawarah, kemudian menetapkan, membuat suatu keputusan yang disepakati bersama untuk membunuh Rasulullah SAW bersama-sama. Undang seluruh kabilah-kabilah Arab waktu itu, mereka berkumpul, ya, kabilah-kabilah Quraisy, sampai didapatkan sebuah keputusan yang memutuskan pateniai. Muhammad itu pateniai gitu. Nah, gimana caranya?
Maka mereka menyepakati setiap kabilah yang ada itu mengirim beberapa pemuda yang kuat, yang gagah perkasa untuk bergabung ambil bagian dalam eksekusi pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka juga masih punya kekhawatiran. Nanti keluarga Nabi Bani Hashim ini, kalau seandainya 1-2 yang membunuhnya, maka mereka akan menuntut balas. Ya, mereka akan menuntut balas. Paling tidak meminta tebusan atas kematian keluarga mereka. Maka mereka bersepakat kalau dengan semua ambil bagian, maka untuk menghadapi kabilahnya Nabi Muhammad atau keluarganya Muhammad Bani Hashim ini, mereka bisa bersama-sama dan kemungkinan Bani Hashim tidak akan berani meminta dia. Kemudian Bapak-bapak dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tabad hadhihi laila fi firashik." Wahai Muhammad, kamu malam ini enggak usah tidur di tempat tidurmu. Ya, kamu enggak usah bermalam di rumah, malam ini enggak usah tidur di tempat tidurmu. Maka tatkala datang waktu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib agar menempati tempat tidurnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali agar Ali bin Abi Thalib ini melaksanakan amanah, mengembalikan barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang merasa mempunyai barang tidak aman disimpan di rumahnya, mungkin gak percaya mbek bojone, mungkin gak percaya mbek ponakane, kula dijugo anak dan sebagainya. Tapi mereka lebih percaya itu dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya sendiri merasa enggak aman, tapi kalau di Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka merasa aman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal akan amanahnya dan dikenal sejak kecil. Jadi walaupun mereka yang kafir masih kafir, orang-orang kafir Quraisy ini masih kafir, nggak percaya dengan Nabi SAW. Tapi mereka di sisi lain sangat percaya kepada Nabi SAW untuk menitipkan barangnya. Jadi nggak mau menerima dakwanya, bahkan tega-tega mungkin ngomong Nabi Muhammad itu tukang sihir, tukang kibul, tukang hoak dan sebagainya. Tapi di sisi lain mereka sangat percaya untuk menitipkan barangnya kepada Nabi. Mengakui Nabi itu orang yang bisa menjaga amanah. Jadi karena memang hidayah itu ada di tangan Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu memang di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengenal Nabi SAW sejak kecil akan kebaikannya, akan kejujurannya, akan keamanahannya dan sebagainya, sifat-sifat yang mulia dari Nabi. Sampai mereka sendiri yang menggelari Nabi Muhammad itu sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Yang gelar itu belum pernah satupun sekalipun diberikan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum Nabi SAW ataupun sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul mengenal sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir batin. Tapi karena hidayah ya, karena kembali lagi hidayah. Sekalipun sudah mendapatkan hidayah dari Nabi, petunjuk dari Nabi SAW disampaikan kepadanya, aku ini Nabi utusan Allah, kamu tidak akan mengingkarinya. Dibacakan ayat-ayat yang turun kepada beliau. Bacakan ayat-ayat Al-Quran yang mereka sendiri tahu bahasanya. Tahu akan ketinggian bahasa Al-Quran itu. Tapi karena kembali lagi, hidayah Allah subhanahu hidayah taufik. Allah tidak berikan kepada mereka, maka tertunda mereka untuk mendapatkan hidayah. Ataupun mereka sama sekali tidak pernah merasakan manisnya iman. Menerima Islam. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Pada Rasulullah SAW sangat menginginkan mereka itu beriman, keluarganya, tetangganya, teman-temannya, kabilahnya. Tapi Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai, kamu sukai. Sekalipun kau sangat ingin. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah
yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Hidayah taufik. Bukan taufik hidayat, tapi hidayah taufik. Nah, adapun kalau hidayah penunjukan dalalatul al-irsyad, kita semua bisa memberikan hidayah pada orang lain, menunjukkan kepada kebaikan itu kita semua bisa. Ya, kita semua bisa. Dan sebaik-baik hidayah di sini adalah hidayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik hidayah adalah atau petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang sempurna. Karena Rasulullah SAW menguasai kebaikan dibandingkan kita sekalian. Rasulullah SAW mempunyai tutur kata yang santun, yang indah gitu dibandingkan kita. Maka Rasulullah SAW adalah sebaik-baik orang, sebaik-baik hidayahnya orang adalah Rasulullah SAW. Nah, kita kembali ke sana. Jadi Ali bin Abi Thalib malam itu dipeseni Rasulullah SAW agar tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Dan diberikan pesan, besok Ali, ini barangnya si fulan, ini barangnya si fulan, ini barangnya si fulan, barangnya si fulan. Ini tolong dikembalikan. Karena saya sudah tidak bisa menjaga, saya akan pergi. Sudah turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah. Jadi, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah SAW dan melaksanakan amanah, mengembalikan barang-barang milik orang-orang yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Dan ada Rasulullah SAW yang diamanai barang-barang tadi, yang orang-orang takut menaruh barangnya di rumahnya, tapi merasa lebih aman jika ada di Rasulullah SAW karena mengetahui keamanannya. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumah yang waktu itu rumahnya dalam keadaan yang sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, dengannya sebagaimana kesepakatan yang mereka susun. Di malam hari mereka mengepung, mungkin sejak sorenya ada apa gitu supaya dikepung. Yang mereka tahunya Rasulullah SAW ada di dalam, mereka kepung. Nah, Rasulullah SAW keluar rumah sambil beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sampai fa'agsainahum fahum la yubsirun. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai fa'agsainahum fahum la yubsirun. Diartikan orangnya. Yasin wal Qur'anil Hakim, dan Al-Qur'annya Hakim, bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu termasuk utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tanzilal Azizir Rahim, itu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Itu diraqau mamma undira aba'uhum fahum ghafilun. Akan memberikan peringatan kepada kaum apa yang diperingatkan bapak-bapak mereka. Fahum ghafilun, namun mereka lalai. Dan seterusnya ya, kita lanjut ya. Nanti bisa dibaca sendiri terjemahan Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW membaca surat ini, surat Yasin ini sampai fa'agsainahum fahum la yubsirun, seraya beliau menaburkan pasir di kepala orang-orang yang mengepungnya itu. Pada orang-orang yang waktu itu menunggu duduk-duduk, Allah jadikan orang-orang itu tertidur. Beliau SAW keluar dari rumah sambil membaca itu dan menaburkan pasir pada mereka yang jagung Rasulullah SAW ingin membunuh Rasulullah SAW secara berjamaah itu. Dan Allah jadikan mereka kemudian tertidur. Kemudian Rasulullah SAW pergi sesuai dengan yang diinginkannya. Dan pada peristiwa ini turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idyam guru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk.
wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi berkaitan dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu merencanakan kepadamu liyusbituka, untuk menangkapmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengeluarkanmu atau menjarakanmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat rencana, membuat makar, dan Allah pun membuat rencana. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu adalah sebaik-baik pembuat rencana, pembuat makar. Dan mereka membuat makar untuk membunuh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan Rasulullah SAW. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Maka mereka kalah dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sudah berkumpul, datangkan konsultan gitu kan. Saling berikan masukan sampai bulat kesepakatannya untuk menghabisi Rasulullah SAW dengan cara yang sedetil mungkin, tidak membuat kebocoran dan kemungkinan-kemungkinan buruk. Ternyata rencana mereka gagal total dengan menghadapi makarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu keduanya keluar dari khawkhah, semacam jendela atau pintu kecil gitu antara dua rumah. Sembunyi-sembunyi dari rumah Abu Bakar itu pada malam hari sampai mereka di gua Sur, ya, di gua Hur, ke arah Yaman. Arah Yaman. Jadi ini adalah bentuk siasat, ya, bentuk siasat. Kalau Madinah itu kan utaranya Mekah. Ini Rasulullah SAW mau ke Madinah, tapi arahnya malah ke selatan, ke Yaman. Ini ada sebuah siasat. Yang mana mungkin orang kafir nggak berpikir sampai sejauh itu. Orang mau pinginnya sembunyi-sembunyi pergi cepet-cepet dan sampai di Madinah. Gitu. Mesti mikirnya seperti itu. Tapi Rasulullah SAW ambil arah Yaman, yakni di Gua Sur. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan hadis yang sangat panjang di mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita sekalian. Jadi hadisnya panjang, kurang lebihnya Nabi SAW berkata kepada kaum muslimin, sesungguhnya aku melihat tempat hijrah kalian atau daerah hijrah kalian itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Panjang ceritakan. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, di mana kaum muslimin secara umum sudah berangkat ke sana. Jadi orang-orang yang hijrah dari Habasah pun akhirnya menuju ke Madinah semua. Aisyah menceritakan orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, orang-orang yang di Habasah yang sudah hijrah sebelumnya di Habasah mendengar bahwasanya kaum muslimin hijrah ke Madinah dan Rasulullah SAW menunjuk itu daerah yang akan daerah hijrahnya kaum muslimin, maka orang-orang yang hijrah sebelumnya di Habasah itu mereka juga menuju ke Madinah. Ya, mereka menuju ke Madinah. Nah, sementara itu Abu Bakar sudah menyiapkan perbekalan, ya, karena tinggal menunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala saja. Abu Bakar sebagaimana kita ceritakan tadi sangat ingin sekali untuk hijrah sebagaimana kaum muslimin. Tapi kemudian Rasulullah SAW menahannya, jangan terburu-buru Abu Bakar. Ya, aku berharap engkau bisa menemaniku hijrah. Nah, aku belum dapat izin. Maka Abu Bakar sudah bersiap-siap dan sangat berharap beliau benar-benar menjadi pendamping Rasulullah SAW dalam hijrahnya. Ya, benar-benar Allah Subhanahu wa taala menginginkan Abu Bakar yang menemani Rasulullah SAW. Jadi keinginan Rasulullah
Jangan buru-buru, ya Abu Bakar, kamu pergi. Aku berharap engkau menjadi temanku. Abu Bakar ketika mendengar itu sudah tidak pernah minta izin Rasulullah SAW. Dan tapi beliau berharap Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan beliau bisa menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar-benar Abu Bakar menjadi teman hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipilih oleh Allah untuk menjadi temannya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan itu pula menjadi tanda, yang menjadi tanda akan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu an dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu juga yang disampaikan Umar ketika memilih Abu Bakar sepeninggal Rasulullah SAW. Alasan itu juga. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Abu Bakar itu adalah indikasi Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah SAW. Maka betul-betul Abu Bakar mempersiapkan diri, perbekalan-perbekalan untuk kepergiannya bersama Rasulullah SAW. Aisyah menceritakan Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Ala rislika fa inni arju ayyu'dhanali." Ala rislika fa inni, maka sesungguhnya aku arju berharap ayyu'dhanali. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadaku. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar berkata, "Wa hal tarju dzalika bi abi anta?" Apakah engkau berharap akan itu wahai Rasulullah? Ibu, ayah dan ayahku jadi aminannya. Qala na'am. Rasulullah menjawab iya. Lalu Abu Bakar menahan dirinya. Abu Bakar menahan dirinya karena menginginkan pergi bersama Rasulullah SAW untuk menemaninya. Maka beliau mempersiapkan perbekalan dua kendaraan. Beliau makan dengan daun samar sampai 4 bulan. Persiapan sampai 4 bulan. Kendaraan disiapkan oleh Abu Bakar. Aisyah mengatakan, tatkala kami, maksudnya dirinya, saudaranya dan keluarga Abu Bakar sedang duduk-duduk di rumah di siang hari yang sangat panas. Maka ada yang mengatakan kepada Abu Bakar, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil menutup kepalanya. Beliau datang di waktu yang tidak biasa beliau datang. Ada yang mengatakan, ya Abu Bakar, itu sepertinya ada Rasulullah SAW, yang mana beliau waktu itu menutup kepalanya, datang ke rumah Abu Bakar di waktu yang tidak biasa beliau datang. Jadi waktunya tidak waktu yang biasa, sambil menutup kepalanya. Lalu berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Fada'alahu abi wa ummi," sebagai tebusannya bagimu wahai Rasulullah, ayah dan ibu. Wallahi ma jaa bihi fi hadisa illa umira. Demi Allah, tidaklah beliau SAW datang di waktu yang tidak biasa kecuali karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah berkata, maka datanglah Rasulullah SAW dan beliau meminta izin kepada Abu Bakar untuk masuk ke rumahnya. Lalu Abu Bakar mengizinkan dan beliau SAW masuk ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rabi mengatakan kepada Abu Bakar, akhrij min intika, keluarkanlah orang-orang yang ada di sisimu. Artinya Rasulullah SAW ingin ngomong rahasia. Tolong keluarkan orang-orang ini. Lalu Abu Bakar mengatakan, innamahum ahlaka bi abi anta ya Rasulullah. Sesungguhnya mereka itu adalah keluargamu wahai Rasulullah. Lalu dia mengatakan, fa inni qad udhina li fil khuruj. Rasulullah mengabarkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar hijrah. Lalu Abu Bakar berkata, aku menemanimu wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, na'am, iya. Apakah aku jadi menemanimu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, iya. Lalu Abu Bakar berkata, ambillah wahai Rasulullah salah satu dari kendaraan yang engkau sukai.
pilihlah ada dua kendaraan yang beliau siapkan. Rasulullah SAW disuruh memilih. Silakan pilih wahai Rasulullah salah satu dari dua kendaraan ini. Mana yang kau sukai, mana yang kau ingini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bisaman. Ya, aku akan pakai dengan membayarnya. Artinya Rasulullah SAW nggak mau gratis. Akhirnya mengatakan, lalu keduanya pergi hijrah dengan cepat-cepat ya, pergi dengan segera. Maka kami keluarga Abu Bakar menyiapkan dengan cepat kebutuhan mereka berdua. Kami buatkan makanan dan kami gantungkan di gentong ya, yang diikatkan di kendaraan. Dan Asma binti Abu Bakar, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, beliau kemudian melepaskan ikat pinggangnya, gitu. Memotong ikat pinggangnya, makanya kemudian Asma ini dikenal sebagai wanita yang pemilik dua ikat pinggang. Gitu. Datun nitab, ya, pemilik ikat pinggang, karena waktu itu dengan ikat pinggangnya yang dipotong yang disobek itu dipakai salah satunya untuk mengikat perbekalan Rasulullah SAW di kendaraan bersama Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi ke gua di Jabal Thur. Dan beliau SAW mereka berdua tinggal di sana selama 3 malam. Dan ikut bermalam waktu itu adalah anaknya Abu Bakar, yakni Abdullah bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah dan Asma. Abdullah bin Abu Bakar ini adalah seorang pemuda, seorang anak yang masih anak-anak, masih gulam, yang sangat cerdas, ya, yang sangat cerdas. Dia anak yang cerdas, anak yang pandai. Gitu. Di waktu itu bersama bapaknya dan Rasulullah SAW menginap di Gua Thur. Namun sebelum subuh, si Abdullah ini sudah pulang, ya, karena menjaga kerahasiaan keberadaan Rasulullah SAW. Sebelum subuh, sebelum padang itu, dia sudah pergi dan pagi hari sudah kumpul dengan orang-orang kafir Quraisy, mendengarkan berita dan sebagainya, apa yang diomongkan, apa yang menjadi berita, topik berita terkini hari itu disampaikan kepada Rasulullah SAW di malam hari beliau datang menyampaikan apa yang terjadi. Di antaranya adalah orang-orang kafir Quraisy menyadari akan kepergian atau lolosnya Nabi SAW dari kepungan mereka. Dan juga sebagian kaum muslimin sudah pergi. Khususnya tentang Nabi SAW ini, mereka membuat sayembara. Membuat sayembara siapa saja yang bisa membunuh atau menawan Nabi SAW dan temannya yaitu Abu Bakar akan mendapatkan hadiah 100 unta. Maka semua orang tergerak untuk mendapatkan hadiah itu. Ya, siapa saja yang bisa memberikan informasi ataupun bisa menangkap ataupun membunuh Nabi SAW sekaligus dengan Abu Bakar akan mendapatkan 100 unta. Banyak 100 unta. Unta itu Aibiro, cawat. Organik itu cawat. Ya. Maka semua orang berlomba-lomba ingin mendapatkan itu. Maka semak-semak diacak-acak, batu-batu dibongkar untuk apa? Mencari Nabi SAW dan Abu Bakar. Supaya mendapatkan hadiah sebesar itu. Nah, informasi itu disampaikan kepada Rasulullah SAW di Gua Thur. Jadi ini kerjasama yang luar biasa dan kuatnya penjagaan rahasia gitu, dari pihak keluarganya, kitmannya itu ya luar biasa. Ini patut kita contoh sebenarnya ya, dalam apa menjaga rahasia gitu. Kita ini suka ember gitu, suka embernya gitu. Adalah bagaimana Rasulullah SAW menjaga rahasia dan bagaimana mengkondisikan Abu Bakar, mengkondisikan anak-anaknya gitu ya. Bisa tutup mulut gitu dan bisa bekerja sama gitu. Supaya Rasulullah SAW ini bisa selamat sampai ke Madinah. Oke, cukup terakhir setengah jam saja. Biasa baring kula kedalan meneh. Wis cukup. Ya wis. Anu promotor riwayat dhewe.
Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan karena masih ada acara berikutnya yang kita tunggu-tunggu juga. Ya, sudah, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.